Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 3 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai Ibu, sungguh besar imanmu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, ampunilah kiranya kami bila kami sampai menempuh jalan yang sesat. Dan semoga kami menengadah kepada Dia yang sabdanya menjadi rezeki kehidupan kami. Ialah Yesus Putramu terkasih, belas kasih-Mu yang nyata bagi setiap orang sepanjang zaman. Sebab Dialah Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah perempuan itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari pengalaman seorang perempuan dari Kanaan yang terus berseru kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan kepadanya supaya anaknya disembuhkan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menanamkan rasa belas kasih itu di dalam hati kita masing-masing. Setiap orang bertemu dengan kepercayaan lain ataupun agama lain. Hal itu jangan sampai lalu punya anggapan setiap keyakinan itu baik, atau sebaliknya secara fanatik berpegang teguh pada pendirian kita semata. Di ambang pintu masuk tanah perjanjian, Israel takut menghadapi risiko pilihannya.
sedangkan para murid secara fanatik berpegang teguh pada pendiriannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, yang memberikan pertolongan kepada orang yang meminta. Yesus memperluas lapangan karyanya. Di wilayah asing ia malah lebih dipercaya daripada di Israel sendiri. Doa perempuan Kanaan yang rendah hati dan penuh iman sudahlah cukup bagi kita untuk belajar seperti dia rendah hati dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Para murid pertama yang semuanya berbangsa Yahudi sudah mendapatkan jawaban bagaimana seharusnya menanggapi orang-orang yang bahkan sebangsa. Saudara-saudari, belas kasih untuk bangsa Israel, orang-orang Yahudi, juga diberikan kepada orang-orang Kanaan. Kita melihat hari ini perempuan Kanaan pun diberi ruang belas kasih Tuhan. Maka dengan demikian kita sebagai orang-orang yang beriman jangan memandang wilayah otoritas, tetapi belas kasih harus dibagikan kepada semua orang tanpa batas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami dalam diri Yesus Mesias. Semoga sabdanya menghilangkan lapar kami akan keadilan, dan semoga hidup kami dapat membawa kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.